Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang Bapak dan teman-teman. Yang saya hormati dosen pengampu Bapak Imam Bagus Sumantri dan yang saya sayangi teman-teman sekalian. Terlebih dahulu perkenalkan nama saya Zata Yumina Nabila Rusdi dengan NIM 211501111. Selaku moderator pada hari ini yang akan memandu presentasi kelompok 2 yang berjudul Malassezia Furfur dengan dibantu 3 anggota saya. Dipersilahkan kepada para anggota untuk memperkenalkan diri masing-masing. Perkenalkan, nama saya Rozatul Fahira dengan NIM 211501079. Saya Erenia Melani Zega dengan NIM 2115-01097. Nama saya Nidia Hastita Kimura dengan NIM 211501102. Dengan saya sendiri, Zata Yuni Nabila Rusdi, dengan NIM 211501111. Baiklah, materi yang akan dibawakan hari ini adalah Malassezia furfur, yang mana merupakan salah satu contoh dari jamur patogen. Dimulai dari definisi dan struktur yang akan dibawakan oleh Nidia. Nah, yang pertama itu ialah definisi dan struktur. Malassezia furfur merupakan jamur dipofili yang sering ditemukan di tubuh manusia. Jamur ini sering dijumpai di permukaan kulit manusia, sehingga bisa dikatakan jamur ini bersifat flora normal pada manusia. Malassezia furfur bersama dengan spesies Malassezia sp yang lain merupakan penyebab tinea versicolor yang merupakan infeksi jamur di kulit. Selain tinea versicolor, jamur ini juga menyebabkan dermatitis seborrhei dan Malassezia folliculitis. Ada bukti yang muncul menunjukkan bahwa jamur ini menyebabkan kondisi lain seperti dermatitis atopik dan psoriasis. Namun, patogen mereka yang tepat sampai saat ini masih jadi bahan perbincangan. Walaupun begitu, studi menyatakan bahwa pengurangan infeksi Malassezia furfur dengan agen anti jamur bisa menyembuhkan beberapa kondisi kulit. Next. Malassezia furfur merupakan lipophilic yeast, yaitu hanya bisa tumbuh di jaringan lemak. Jamur ini berupa kelompok sel-sel bulat bertunas. Hifanya memiliki batang yang pendek dan tidak lurus, dan memiliki dinding yang tebal. Jamur ini juga memiliki spora bulat berkelompok berukuran 3-8 mikrometer. Malassezia sp menghasilkan conidia sangat kecil atau mikronidia pada hifanya, tetapi di samping itu juga menghasilkan makronidia besar dan berbentuk gelendong yang jauh lebih besar daripada mikronidianya. Pemeriksaan mikroskopi menunjukkan adanya untaian jamur yang terdiri dari spora dan hifa yang saling bergabung satu sama lainnya. Ultrastruktur umum selubung sel Malassezia furfur ditunjukkan ke dalam model skematis. Lapisan yang terpisah seperti lamela bagian luar, dinding sel, membran plasma, dan struktural khusus dari dinding sel. Lapisan lamela bagian luar hampir mirip seperti kapsul. Lapisan ini mengandung lemak atau lipid dan juga dinding sel yang berpartisipasi dalam proses pelekatan. Malassezia furfur membutuhkan asam lemak dari manusia untuk bertahan hidup dan juga merupakan sumber karbon mereka. Asam lemak ini harus berukuran sedang atau berbentuk rantai asam lemak yang panjang, secara khusus seperti asam oleat, arakidi, stearate, asam palmiat. Jamur ini memerlukan enzim untuk membentuk asam lemak, tapi saat ini belum diketahui enzim apa yang diperlukan jamur ini ketika membuat asam lemak. Sekian dari saya, selanjutnya akan saya balikkan kepada moderator. Terima kasih kepada Nidia. Selanjutnya adalah klasifikasi yang akan dibawakan oleh saya sendiri. Klasifikasi Malassezia furfur terdiri kingdom-nya yaitu fungi, divisionya adalah Basidiomycota, kelasnya adalah Hymenomycetes, ordonya adalah Tremellales, familinya adalah Phylobasidiaceae, genusnya adalah Malassezia, dan terakhir adalah spesiesnya yaitu Malassezia furfur. Selanjutnya adalah modifikasi yang akan dibacakan oleh Rozatul Fahira.
Modifikasi. Pada jamur Malassezia furfur menggunakan modifikasi Soybean sucrose agar. Media yang cocok untuk melakukan pertumbuhan jamur adalah media potato dextrose agar karena memiliki pH yang rendah, sehingga dapat menghambat pertumbuhan pada bakteri yang membutuhkan lingkungan netral dan suhu optimum untuk pertumbuhannya. Media modifikasi soybean sucrose agar terdiri dari kedelai yang memiliki kandungan karbohidrat, lemak, protein, fosfor, dan vitamin yang lebih tinggi dari kentang pada media potato dextrose agar. Sehingga peneliti ingin menggunakan kedelai sebagai pengganti kentang untuk diuji keefektifannya untuk pertumbuhan pada jamur Malassezia furfur. Jamur yang bisa menyebabkan penyakit pityriasis versicolor atau panung, serta dilakukannya untuk mengetahui adanya perbandingan jamur Malassezia furfur pada media potato dextrose agar dengan media modifikasi Soybean sucrose agar. Penggunaan media potato dextrose agar Penggunaan media potato dextrose agar siap pakai sangat mudah pemakai, namun harganya relatif mahal dan memiliki proses produksi yang rumit. Oleh sebab itu, penggunaan dextrose diganti dengan sucrose, di mana sucrose atau gula meja merupakan bahan yang baik untuk pertumbuhan jamur selain dextrose. Selain itu, harga sucrose pun relatif lebih murah dan dibandingkan dengan dextrose, sehingga untuk mendapatkannya pun lebih mudah. Menurut penelitian Vivi Eka dan kawan-kawannya menyebutkan bahwa media modifikasi peanut sucrose agar mampu menumbuhkan jamur karena kacang merah memiliki kandungan karbohidrat sebanyak 21,10 gram per 100 gram, kandungan protein 25,30 gram per 100 gram, kandungan lemaknya 42,80 gram per 100 gram, kandungan fosfor 335 mg per 100 gram. Pada kacang kedelai atau glycine max atau soybean mengandung karbohidrat sebanyak 30,0 gram per 100 gram, mempunyai kandungan protein 30,2 gram per 100 gram, mempunyai kandungan lemak 15,0 gram per 100 gram, mempunyai kandungan fosfor 506 mg per 100 gram, dan mempunyai kandungan vitamin A 41,2 IU per 100 gram. Kacang kedelai atau glycine max atau soybean memiliki kandungan protein serta karbohidrat dan lemak, fosfor dan vitamin yang lebih tinggi daripada kentang. Sedangkan kentang hanya mengandung karbohidrat sebanyak 19,1 gram per 100 gram, mempunyai kandungan protein 2 gram per 100 gram, kandungan lemak 0,1 gram per 100 gram, kandungan fosfor 56 mg per 100 gram, dan mempunyai kandungan vitamin A 7 IU per 100 gram. Dari kandungan yang dimiliki oleh kacang kedelai atau glycine max, yang memiliki kandungan hampir sama dengan kandungan dari kacang tanah, sehingga perlu dilakukannya penelitian terhadap pertumbuhan jamur Malassezia furfur. Dari hasil penelitian tersebut, media modifikasi soybean sucrose agar dengan variasi massa 200 gram menunjukkan bahwa variasi massa yang optimal dalam pertumbuhan jamur Malassezia furfur. Jadi, media modifikasi soybean sucrose agar tidak ada perbedaan pada pertumbuhan jamur Malassezia furfur yang ada pada media potato dextrose agar. Sehingga media modifikasi soybean sucrose agar dengan variasi massa 200 gram dapat digunakan sebagai media alternatif untuk pertumbuhan jamur Malassezia furfur. Terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Rozatul. Selanjutnya adalah penyakit yang akan dibawakan oleh Eiren Emiliani. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan penyakit yang disebabkan oleh jamur Malassezia furfur.
Jamur Malassezia furfur ini menyebabkan penyakit pityriasis versicolor atau tinea versicolor yang bisa disebut juga jamur. Pityriasis versicolor ini merupakan penyakit infeksi jamur pada permukaan kulit. Jamur Malassezia furfur menyerang stratum corneum epidermis kulit pada orang-orang yang berkegiatan berat dan mengeluarkan keringat. Dan jamur ini mudah menginfeksi kulit manusia sehingga menyebabkan ruam pada area kulit seperti pada leher, perut, atau batang tubuh. Penyakit pityriasis versicolor ini dapat didiagnosis oleh dokter dengan berbagai macam cara, yaitu pemeriksaan Woods lamp atau menggunakan lampu ultraviolet, dermoskopi pityriasis versicolor, mikroskopi kerokan kulit menggunakan larutan kalium hidroksida, kultur jamur, dan biopsi kulit. Berikut merupakan contoh gambar dari pityriasis versicolor pada beberapa bagian tubuh, seperti pada bagian lengan atas, pada bagian wajah, dan pada bagian punggung. Selanjutnya ialah terapi pengobatan. Ada dua macam pengobatan yang dapat dilakukan pada penderita penyakit pityriasis versicolor. Yang pertama ialah menggunakan agen anti jamur topikal. Agen anti jamur topikal ini merupakan pengobatan yang diaplikasikan dengan mengoleskan pada permukaan kulit. Pengobatan ini bertujuan untuk mengurangi perkembangbiakan ragi jamur pada kulit. Obat yang diaplikasikan pada kulit contohnya ialah krim terbinafin, krim clotrimazole, krim miconazole, sampo selenium sulfida, sampo econazole, dan sampo ketoconazole. Pengobatan yang kedua ialah menggunakan agen anti jamur oral. Pengobatan ini digunakan untuk mengobati pityriasis versicolor ketika ekstensif atau jika agen anti jamur topikal gagal. Obat anti jamur seperti itraconazole atau fluconazole dapat membasmi jamur secara efektif jika mengonsumsi obat anti jamur tersebut terlebih dahulu dan kemudian melakukan kegiatan olahraga berat, menghasilkan keringat, kemudian tidak mandi selama beberapa bulan dapat menyembuhkan penyakit pityriasis versicolor jangka panjang. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Eiren. Yang terakhir adalah kesimpulan yang akan dibawakan oleh saya sendiri. Malassezia furfur merupakan jamur lipofilik yang sering ditemukan di tubuh manusia. Malassezia furfur juga termasuk jamur yang hanya bisa tumbuh di jaringan lemak. Pertumbuhan Malassezia furfur sendiri bisa diuji menggunakan media modifikasi soybean sucrose agar dengan variasi massa 200 gram. Malassezia furfur itu termasuk spesies jamur yang sering dijumpai di permukaan kulit manusia dan dapat menyebabkan penyakit pityriasis versicolor atau PANU. Pengobatan yang bisa dilakukan untuk mengatasi penyakit PANU akibat jamur Malassezia furfur ada dua, yaitu menggunakan agen anti jamur topikal atau pengolesan dan menggunakan agen anti oral atau secara diminum. Dua cara pengobatan ini jika dilakukan beberapa hari ataupun beberapa bulan dapat menyembuhkan penyakit pityriasis versicolor dengan waktu jangka panjang. Nah, dengan mengetahui tentang jamur Malassezia furfur ini, diharapkan untuk kita semua menjaga kebersihan agar terhindar dari jamur Malassezia furfur ini. Dan jika terinfeksi, maka disegerakan ditangani dengan benar. Baik, sekian dari presentasi kelompok 2 selaku moderator. Saya mohon maaf apabila terjadi kesalahan kata. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Imam Bagus Sumantri selaku dosen mikrobiologi farmasi dan terima kasih kepada teman-teman sekalian. Saya tutup
presentasinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.